Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini, hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan crude oil ataupun oil. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di BTC USD. Seperti apa kondisi Bitcoin saat ini? Kita mulai di time frame weekly ya, untuk kita melihat potensi pergerakan dari satu minggu untuk ke depan ini ya, dari hari Senin sampai Jumat. Dari BTC USD secara keseluruhan, kalau kita lihat tren yang kita lihat saat ini ya, ini sudah memasuki dalam area tren turun ya. Ini dimana low terakhir di sini ya menjadi higher low, dan ini higher high-nya ini telah berhasil di breakout ya di beberapa bulan yang lalu ya. Anda bisa lihat dimana ini juga saat ini membentuk swing. Ini adalah lower low, lower high, lower low. Besar kemungkinan ini menjadi lower high dan akan melanjutkan penurunan. Secara keseluruhan, di mana pergerakan weekly ya di hari di minggu kemarin, di sini membentuk bearish engulfing. Perhatikan ya, ada bearish engulfing ya, di mana candle hijau dimakan oleh candle merah. Di mana pembukaan di minggu kemarin adalah weekly open bearish ya. Ini weekly-nya open tapi pergerakannya turun di 24.188.8 dan memiliki area resisten di 25.208.2. Low ya, weekly support yaitu di 21.151.8. Di sini ada bearish engulfing. Yang pertama, kecenderungan tren besar kemungkinan akan menjadi penurunan berlanjut. Dan seperti biasanya jika ada pembentukan bearish engulfing, saya akan mencari titik 50%-nya dulu untuk buat jaga-jaga aja. Jika pergerakannya ada koreksi naik, minimal dia kembali ke area 50% yang akan kita targetkan untuk kita bisa ambil posisi sell di wilayah ini. Ini kita tandain dulu menggunakan Fibonacci retracement ya, dari bearish engulfing ini. Oke, ini udah. Sekarang kita hapus lagi Fibonacci-nya ya, yaitu 50% dari bearish engulfing di time frame weekly itu kisaran 23.175.1. Itu buat jaga-jaga aja. Kalau harga memang bergerak koreksi ke area situ, kita bisa targetkan untuk sell. Oke, sekarang kita berlanjut di time frame daily ya. Di time frame daily dari pergerakan BTC USD ya, atau Bitcoin, dimana kalau kita tarik garis trend line, perhatikan ya, ini dari posisi ini ya, kalau kita lihat ini membentuk yang namanya pergerakan rising wedge ya, berhasil di breakout ya. Perhatikan ini pergerakannya berhasil di breakout, Anda bisa lihat. Nah ya, kurang lebihnya seperti ini posisinya. Ini udah berhasil di breakout. Terakhir ada doji di sini sebagai informasi penerusan tren, dan dari pembentukan rising wedge ini ya, ini telah terjadi besar ya di hari Jumat kemarin. Impulsif bearish atau marubosu bearish ya, ini lebih tepatnya, panjang kekuatan turunnya dan membentuk weekly support yaitu di 21.151. Besar kemungkinan untuk hari ini akan berlanjut turun ya. Kalau memang nanti dia koreksi ataupun dia juga sudah bergerak di bawah EMA 50 ya, nanti kita coba lihat detailnya di time frame yang lebih kecil. Kita mulai di time frame 4 jam, kita turunkan. Di time frame 4 jam, area-area untuk banyaknya area yang di rejection ya, area sini ini banyak rejection, area sini ini akan menjadi acuan kedua ya untuk kita bisa sell di wilayah ini. Ini saya akan tandain untuk target sellnya ya, di kisaran ini. Pantau wilayah ini ya teman-teman, pantau wilayah ini bagi yang bertransaksi di BTC USD. Itu yang pertama ya. Yang kedua, area support yang paling bawah adalah area ini area supportnya. Ini bisa dijadikan acuan target nantinya jika turun sampai wilayah ini, sampai dengan mendekati support paling bawah 18.616.7. Posisi saat ini kalau kita lihat ya, dari penurunan terakhir
membentuk area support, dan harga pembukaan saat ini di time frame 4 jam sudah bergerak bullish ya, tapi kita masih belum bisa mengidentifikasi untuk 4 jam karena candle ini masih belum habis ya. Habisnya kalau di tempat saya adalah 4 jam ke depan, yaitu di jam 8 ya. Ini kita lihat nanti perkembangannya. Minimal kita sudah tahu arah tren pergerakan dari BTC USD adalah tren turun. Di time frame 1 jam membentuk area base ya. Nih perhatikan, ini adalah area base-nya. Masih bergerak berkisaran ya, masih bergerak berkisaran area support yang terbentuk untuk saat ini ya. Sementara ini, sebentar saya coba lihat lagi di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam candle terakhir adalah ini ya, ini candle terakhirnya di sini menjadi area resisten ya, ini adalah area resistennya. Kita lihat lagi di time frame 1 jam. Nah, acuannya minimal di area sini ya, di 21.814. Kalau itu nanti berhasil di breakout, maka bergerak menuju area pantau, yaitu area pantau adalah wilayah ini wilayah pantaunya. Kalau nanti bergerak di kisaran area ini, Anda boleh mengambil posisi sell ya, minimal mendekati area ini ada pembentukan area base ya, atau build up di wilayah ini juga bisa. Minimal pokoknya mendekati area sini Anda boleh sell jika harga bergerak ke wilayah itu. Oke, langsung aja set planningnya seperti apa. Gambarannya adalah seperti ini ya. Yang pertama, harga BTC USD ya, kalau dia breakout di atas resisten 21814.5 ya, breakout impulsif bullish, memastikannya adalah itu seperti ini. Breakout impulsif bearish ya, candlenya seperti ini. Kalau dia breakout, maka dia menuju ke wilayah ini. Ini baru kita bisa targetkan untuk entry sell setelah ada pembentukan candle pembalikan atau reversal, yaitu bad single pattern, double pattern, atau triple pattern. Contohnya ada bearish engulfing, bearish pin bar, kemudian ada doji ya dengan konfirmasi candle turun, ataupun 3 susunan candle warna merah ya. Ini boleh ya, boleh Anda sell dan pasang stop loss di atasnya. Oke, dengan target dia bisa mencapai ke area sini. Ini dulu yang pertama ya, yang harus Anda identifikasi. Yang kedua, pergerakannya tidak mampu dia break di atas resisten 21814, besar kemungkinan akan bergerak turun. Setelah dia breakout impulsif bearish ya, pasang stop loss di atasnya, sell setelah candle itu habis ya. Pastikan ada pembentukan bearish engulfing, baru Anda sell dengan target minimal sampai dengan wilayah support, yaitu 19.660. Ini yang teman-teman harus pantau adalah 2 level ini ya, weekly support dan area resisten terdekat, yaitu di 21.151.8 sampai dengan 21.814.5. Ini untuk BTC USD. Oke, kita berlanjut di market Nasdaq 100 atau Nasdaq 100, dimulai di time frame weekly ya. Oke, untuk Nasdaq 100 secara keseluruhan terlihat tren memang turun ya, meskipun tekanan buyer yang cukup besar. Sempat terjadi breakout area trend line yang sudah kita gambarkan ya, tapi di sini dari candle hijau 4 minggu ke belakang, di minggu kemarin sudah memberikan informasi candle warna merah dan bergerak mendekati 61,8% sampai 50% ya saat ini, yaitu di 13.648.3 sampai dengan 13.150. Secara pergerakan swing ya, ini membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, karena dia tidak mampu bergerak di atas ini. Dan higher low-nya pun sudah di breakout ya, jauh hari di bulan ya, kurang lebih di bulan Maret, April telah terjadi breakout ya, bulan April dari higher low-nya ini menunjukkan potensi penurunan, meskipun ini cukup besar ya. Ini kalau kita tarik pun posisinya ya, dengan trendline yang dari posisi atas, kalau kita gandakan seperti ini juga akan melebar penurunannya ya. Kalau kita lihat, nah, kurang lebihnya seperti ini secara pergerakannya. Tapi ini bisa ditarik dari area ini sih. Nah, nih potensinya juga kuat banget turunnya ya. Nah, ya kurang lebihnya akan terjadi penurunan dengan target minimal
nantinya ya, ini harus bertahap dulu, harus mendekati wilayah 38,2% untuk minggu depan. Oke, kita coba lihat di time frame daily. Di time frame daily sebentar, kalau kita perhatikan di sini ya pergerakannya. Ini terakhir ada pembentukan long legs doji ya. Kalau kita tarik ini seperti channel, coba sebentar kita masukkan garis ya, tren regresinya minimal sampai sini. Coba kita tarik dulu ya posisinya dari terakhir ini. Ya, nih tren regresinya mendekati area trend line, perhatikan ya. Jadi kesimpulannya, kalau di minggu ini pergerakan dari Nasdaq 100 breakout di bawah nih ya, di bawah 50% ya, yaitu di 13.150. Ini tepat berada area trendline yang ini dan trendline yang ini. Ini jadi kalau kita simpulkan di mana ada pertemuan di wilayah ini ya, tapi tidak ada MA50. MA50-nya masih posisinya di bawah ya. Artinya bergerak di atas MA50 memang kecenderungannya dorongan kuat dari posisi ini ya, bergerak tren naik sebelumnya, bullish untuk koreksi ya, menurut saya seperti itu. Saat ini akan menguji kuat karena di sini ada bullish engulfing di candle sebelumnya, maka ujiannya adalah dia harus breakout ke bawah, yaitu di 50% di 13.150. Ini akan menjadi titik penentunya. Selain itu ini ada area banyak sekali ini ya, apa namanya, area penolakan di wilayah ini. Pantau juga wilayah ini untuk 1 minggu ke depannya ya. Ini juga harus dipantau kisaran di sini ya, di 12.808 sampai dengan 12.945.5. Ini wilayah pantaunya. Oke, besar kemungkinan akan bergerak ke situ. Di time frame 4 jam kita coba lihat. Nah, kalau di time frame 4 jam ya terlihat posisi seller memang sangat mendominasi ya dari minggu kemarin sampai dengan di hari saat ini, di mana ini juga sudah membentuk lower low, lower high, dan ini sudah di breakout ya. Ini area ini udah di breakout ya, impulsif bearish besar kemungkinan akan bergerak ke area ini. Makanya di sini saya tandain dulu. Ini saya tandain ya untuk seperti apa hari ini. Ini saya tandain dulu. Di sini ada area support terkuatnya, area sini, yaitu di 12.951 ya, sampai dengan area ini. Ini areanya yaitu di 12.800.2 ya. Ini gambarannya. Dan kemudian ini juga ada area resisten. Bentar, ini ada area resisten terdekatnya ya di sini. Terdekatnya adalah di sini, ini area resisten yaitu di 13.289. Oke, sekarang kita lihat time frame 1 jamnya. Ya, di time frame 1 jam kita coba perkecil ya dari pergerakan terakhir untuk kita lihat untuk hari ini seperti apa dari pergerakannya ini. Di Nasdaq 100 ya kecenderungannya akan menguji kuat area 50%. Ini area yang garis titik-titik ini ada 50%. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau jika memang area ini gagal di breakout, maka kemungkinan juga akan retest ke area resisten ini ya. Retest ke sini atau mendekati area support terdekatnya adalah di sini juga. Ini area resisten terdekatnya ya, yang awalnya adalah support dan saat ini menjadi area resisten. Support become resisten ya, seperti ini. Oke, skenarionya langsung aja kita gambarkan seperti apa kondisinya. Yang pertama, kecenderungannya kuat turun untuk Nasdaq 100. Ini akan menguji sekali lagi wilayah 50%. Kalau di sini nanti gagal, ada pembalikan pattern di wilayah ini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Posisinya baik bullish engulfing, bullish pin bar ya. Maka besar kemungkinan akan menguji dari dua resisten ini ya. Kalau di sini ternyata masih dia di breakout ya, artinya dia akan bergerak naik hingga area resisten di 13.390.9, baru dia akan bergerak turun lagi. Gambarannya pertama seperti ini. Yang kedua,
Jika area yang ini ya, yang resisten pertama di 13.289.9, ternyata di sini ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, dia akan bergerak lebih ke bawah lagi. Nah, ini gambarannya. Dan yang ketiga, ini skenarionya ya. Yang ketiga, kalau posisinya ini adalah breakout ya, breakout level 50% sampai dengan area trendline, dia breakout langsung dia bergerak turun. Kecenderungannya adalah seperti ini. Oke. Ini perhatikan ya, dari 3 skenario untuk Nasdaq 100 untuk hari ini gambarannya seperti ini. Sekarang kita masuk di market oil ya. Kita lihat di time frame weekly untuk oil sendiri. Secara pergerakannya memang sudah breakout MA50 ya. Ini perhatikan. Dan candle terakhir pun bearish engulfing masih belum berhasil di breakout. Nih ada bearish engulfing, ini saya akan tandain ya. Yang saya maksud bearish engulfing itu adalah areanya ini. Selama dia masih bergerak di bawah bearish engulfing ya. Nih perhatikan ya. Ini karena dia sudah retest ya, koreksi minimal 50% dari bearish engulfing, dari impulse bearish ini, dan masih bergerak di bawah ini, artinya kekuatan seller dari impulse bearish ini sangat besar gitu loh. Ini belum berhasil di breakout area pembukaan dari bearish engulfing ini. Pembukaannya adalah kisaran kurang lebih di area sini, yaitu di 98.29 ya. Ini dari pembukaan weekly ya. Ini weekly open ya, weekly open sebentar. Ini weekly open, oke deh sini ya. Ini weekly opennya di sini. Dari 9829 masih belum di breakout ya, bahkan dia bergeraknya, posisinya bergerak di area di bawah sini ya, di bawahnya impulsive bearish 50% masih bergerak di bawah ini. Dari weekly open bearsnya yang di minggu kemarin ini menunjukkan meskipun ekornya panjang, tekanan buyer yang cukup besar membentuk bullish pin bar ya, tapi tekanan seller masih memiliki kekuatan yang cukup besar yang akan menguji sekali lagi wilayah support terbaru, yaitu di area sini. Ini support dari weekly-nya ya, yaitu di 85.74. Ini adalah area supportnya ya. Ini 74 kita masukkan dulu seperti ini. Ini adalah wilayah support weekly supportnya ya. Oke, sebentar saya tandain dulu. Nih, weekly support. Oke. Sekarang kita lanjut ya di time frame daily. Untuk time frame daily, perhatikan ya, nih di time frame daily ya, di hari kemarin ada long legs doji ya, di hari Jumat kemarin. Secara struktur pembentukan lower high-nya ya semakin menurun. Anda bisa lihat ini terakhir tidak mampu bergerak di atasnya resisten ini. Besar kemungkinan untuk hari ini akan menguji kuat wilayah weekly support ya, yang terbentuk yaitu di 85.74 sampai dengan 84.88. Itu dulu. Sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya. Oke, 4 jam ada bearish pin bar sebelumnya tuh ya, Anda bisa lihat ada bearish pin bar. Ini yang memberikan informasi bahwasanya pergerakan untuk oil kecenderungannya kuat turun. Ini ada bearish pin bar di bawah weekly open bears ya. Nih. Oke, perhatikan ya. Nih, ada bearish pin bar, apalagi pembukaan dari pagi tadi ada gap down ya, ada gap down. Ini menunjukkan potensi kekuatan turunnya lebih besar, akan mendekati ke area weekly support. Oke, yang pertama itu untuk time frame 1 jam. Ini kondisinya akan menguji sekali lagi ya. Ini sebentar, ini ada area support terdekatnya yang akan menjadi acuan. Jika dia breakout di bawah ini, besar kemungkinan akan turun ya. Ini adalah area support terdekatnya. Yang pertama di sini di 88.39 di sini. Ya, terus kemudian area berikutnya adalah area ini. Ini ya, weekly support 85.74. Dan ada area tertingginya juga di sini. Di sini ada area resisten. Ya, di 95.04.
ada 95.04. Kita masukkan dulu angkanya ya. Ini adalah area resisten yang terbentuk di minggu sebelumnya. Oke, gambarannya seperti ini ya. Anda bisa lihat meskipun dari tekanan sebelumnya, kalau kita lihat swing terakhir yang ini ya, ini yang paling kecil nih ya, ini membentuk yang namanya higher high ya, kemudian ini higher low, ini higher high baru lagi. Maka saya bilang area support ini jika hari ini dia berhasil breakout ya, ini di 88.39 berarti kecenderungannya akan kuat turun. Tapi kalau ini gagal di breakout, dia akan menguji sekali lagi weekly open bears atau area resisten di sini. Gambarannya seperti itu untuk oil ya. Untuk hari ini masih mencari potensi apakah melanjutkan penurunannya atau hari ini akan bergerak minimal menguji area weekly open bears yaitu di 91.87. Kalau biasanya ada gap down seperti ini, dia nutup dulu ya, menutup dulu posisinya, ditutup dulu baru dia turun lagi. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau skenarionya yang pertama, dia akan mencoba menutup dulu wilayah ini ya, minimalnya seperti ini, dan akan menguji area support di 88.39. Kalau ini nanti ada impulsif bearish atau marubozu bearish, besar kemungkinan akan seperti ini pergerakannya, retest dan menuju ke area weekly support minimal ke area sini. Ini dulu yang pertama ya. Yang kedua, kalau dari pergerakan oil ini ternyata dia ini ya kecenderungannya naik. Kalau menurut saya tunggu aja dulu ya, kecenderungannya naik mendekati area weekly open bears. Wilayah ini pantau kalau nanti di sini pembentukan pattern reversal ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Tapi kalau pattern belum terbentuk, di sini impulsif bullish membreakout wilayah weekly open bears, maka jangan ambil posisi dulu. Mungkin Anda bisa buy, pasang stop loss di bawahnya. Strateginya seperti itu. Kalau ini nanti ada penolakan, karena saya melihatnya potensi dari oil ini adalah turun ya, besar kemungkinan akan bergerak seperti ini ya. Gambarannya adalah seperti ini untuk oil ya, karena ini harus menentukan dulu potensi terdekatnya ini ya, karena mendekati EMA 50 juga ya, mendorong posisinya masih kuat naik tapi kecenderungannya adalah kuat turun. Maka hati-hati, lebih sabar aja menunggu, jangan keburu-buru transaksi. Pastikan area level-level penting ini terjadi penolakan atau terjadi penerusan. Ini dulu yang wajib teman-teman pantau ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu support channel ini, bagikan video ini ke teman-teman kalian semua, bagikan channel ini juga supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.